Selamat malam, Mas Marta. Iya, selamat. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Jumpa lagi nih, Pak, ya. Kita berdua Iya. FGG bareng lagi nih, sama-sama nih. Sharing Hmm. lagi sama teman-teman semua. Nah, teman-teman, ini mungkin Pak Parahita ini nggak asing lagi ya. Kita juga sudah pernah collabs dan beliau juga sharing ilmu ya sama kita waktu itu. Pak Parahita ini juga sudah lama di pasar modal ya, kurang lebih 18 tahun. Dan Pak Parahita ini menariknya adalah seorang value investor ya, dan juga founder dari investasi jalanan. Nah, mungkin buat tambahan informasi, value investing itu juga strategi investasi ya, teman-teman ya. Jadi malam ini kita akan belajar banyak dengan Pak Parita langsung ya. Langsung bersama Pak Parita, langsung bersama pakarnya. Pak Parita, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, mungkin bisa dijelaskan nggak Pak, apa sih perbedaan strategi DCA ini dan strategi lamsam menurut Pak Parita? Hmm. Oke, makasih Mas Marta. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi ya. Oke, keseringan lihat saya ntar. Ya, gini, kalau invest ya, pada dasarnya memang kalau dengan cara kita apa ya strategi untuk pop up-nya itu ya ada dua macam memang. Yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Marta ya tentang DCA ya, dollar cost averaging atau orang bilang mungkin di Indonesia rupiah cost averaging dan lamsam. Ya pada dasarnya sih simpel aja sih kalau DCA itu kita kan pokoknya investasi top up dengan jumlah yang sama secara berkala gitu ya. Bisa sebulan sekali, 3 bulan atau 6 bulan, terserah kita. Yang penting berkala dan dengan jumlah yang sama. Terus kalau lamsam ya kita punya mungkin kita punya dana yang mungkin oh udah besar gitu ya. Kita langsung invest di awal, udah tinggal jalan aja. Ya perbedaan mendasarnya itu sih. Gitu Mas Marta. Oke, lalu kelebihan dan kekurangan kedua strategi tersebut ini sebenarnya apa sih Pak? Kalau menurut Pak Parita? Hmm. Oke, kalau saya boleh bilang ya, eh, saya kan ya dulu karyawan ya. Maksudnya Mm-mm. artinya kalau di CA itu kan kita kayak nyicil ya. Kalau beli saham, saham contohnya ya, nyicil gitu ya. Ya. Bisa juga reksadana sih. Dulu awal saya reksadana. Artinya mungkin kita baru punya dana seginilah gitu ya, yang bisa kita sisihkan setiap bulan gitu. Yaitu yang nanti kita setiap bulan nanti mungkin investasi tambah terus top up kalau di CA. Ya kalau lamsam itu mungkin kalau kita mungkin ada uang besar gitu ya kayak mungkin habis jual rumah atau tanah gitu ya Ya, bisa jadi gitu kan. dapat Nah uang itu besar. tuh nanti bisa kita langsung investasikan lamsam gitu di depan kira-kira gitu. Kalau I- kelebihannya tadi kelebihannya ya kalau Ya, kelebihan ya jelas simpel kalau di CA itu ya itu buat orang-orang yang nggak punya dana yang langsung gede gitu ya dan itu memang oh, kalau dibilang menguntungkan secara return saya itu kondisional banget. Cuman yang pasti kita itu dapat kemudahan. Jadi nggak harus besar di awal langsung kita nyicil dan itu nggak kerasa sih bisa saya bertahun-tahun praktek seperti itu ya lumayan bagus gitu hasilnya ya. hmm, Ya kalau hmm, lamsam ya jelas dia kalau kalau market lagi naik bagus ya kita yakin gitu ya berapa tahun kita investasi gitu ya atau sahamnya bagus gitu ya kalau lebih spesifik gitu hmm, ya itu lamsam kemungkinan besar hasilnya akan lebih bagus itu hmm, jelas karena market trennya naik tapi kalau market yang sedang fluktuatif atau bahkan mungkin menurun selama berapa waktu itu kemungkinan bisa lebih bagus performance-nya untuk DCA hmm, gitu ya kita hmm, ngomong tergantung time frame kita berapa gitu ya kalau kalau kita time frame bisa sampai tahunan belasan tahun gitu kan nah itu hmm, nanti kalau lamsam itu kalau kita sahamnya bagus itu bisa memang gede banget hasilnya belum hmm, ditambah dividen yang masuk hmm, kita reinvest lagi itu bisa gede kali nah kalau di CE ini lebih kalau saya itu ngelihatnya lebih ke kemudahan buat kita hmm. yang buat nyicil lah ya Ya, ya. kekurangannya itu kalau marketnya lagi bullish banget ya mungkin performance-nya nggak akan sebagus yang lamsam itu sih Hmm, kira-kira cuman kalau iya, lamsam kalau marketnya apesnya pas kita lagi kayak 2020 kemarin lah iya, iya, tahu-tahu dapat duit bulan Februari kita masukkan tahu-tahu Maret anjlok gitu kan iya, ya itu kan memang ya rasanya ya iya saya bisa paham sih iya, iya. gitu kira-kira Berarti dalam artian kalau lamsam itu butuh momen yang tepat ya Pak ya.
untuk masuk gitu ya, karena kita masukkan sekali dalam jumlah yang besar dalam satu waktu gitu ya. Jadi ya benar-benar kita mungkin pertimbangkan gitu ya, Pak, gitu secara fundamentalnya bagaimana gitu ya Pak ya, teknikalnya Ya, gimana gitu ya. jelas. Ya, Namun kekurangannya ya. ya butuh modal besar ya. Lalu kalau di CA mungkin lebih mudah dan juga mungkin lebih murah gitu ya, tanpa memperdulikan mungkin bagaimana kondisinya ya Pak ya. Mungkin cocok untuk Ya, ya. karyawan gitu ya Pak yang nggak punya waktu mungkin Yang ya Pak ya untuk penghasilannya relatif tetap lah, relatif ya. tetap setiap bulan gitu. Itu cocok banget. Ya, Ya. ya, betul, betul, betul Pak. Nah, mungkin terkait penggunaan dua strategi investasi ini Pak, jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita ya, dan juga pergerakan pasar nih belakangan ini yang cenderung sideways gitu ya, dan tidak menentu. Sebenarnya mana sih Pak, menurut Pak Parita yang lebih menguntungkan, apakah DCA atau mungkin si lamsam ini Pak? Kalau lagi market kita itu kayak gini tuh dari tahun 2018 ya, ingat saya ya. Artinya 2018 nggak kemana-mana gitu, bukan nggak kemana-mana sih, maksudnya naik turun gitu, fluktuatif sekali ya istilahnya gitu. Bisa, memang sempat naik tinggi, misalkan katakanlah dari waktu 2020 setelah yang itu pandemi itu berapa bulan mulai recover itu naiknya tinggi. Tapi memang kalau kondisi seperti itu, ya kalau DCA ya cukup menguntungkan ya, karena kita bisa dapat, kalau misalkan turunnya banyak seperti tahun 2020, kita bisa cicil setiap bulan, itu harganya bisa dapat murah gitu. Nah kalau lamsam itu ya mungkin bisa ngerasakan, kalau katakanlah asumsi saham yang kita pegang gitu pergerakannya sama dengan market gitu kan, itu asumsi. Ya itu kan artinya dari 2018 sampai sekarang kita stagnan. Ya mungkin dapat dividen ya pasti ya. Itu masih mungkin kemungkinan returnnya kebanyakan dari dividen. Kira-kira kalau lamsam seperti itu. Tapi kalau buat ngingetin ke teman-teman ya, market itu saya yakin nggak akan seperti ini terus gitu. Karena kalau kita flashback gitu ya beberapa tahun sebelumnya itu ya, di 2010 sampai 2012 tuh kan, 13 tuh kan market bullish banget gitu ya. Itu kalau kita lamsam ya untung banget gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi artinya kalau saya pikir kalau untuk cari untung yang mana, itu saya kira bukan DCA tempatnya kita nyari keuntungan gitu loh. Itu cuma strategi untuk ngurangin, pertama resiko mendapatkan harga yang terlalu tinggi. Yang kedua mempermudah kita kalau mau nyicil investasi. Jadi itu. Saya penekannya di situ, jangan berharap DCA itu pasti lebih unggul dari lamsam. Enggak seperti itu sih kalau menurut saya. Kira-kira gitu. Nggak selalu ya Pak ya, nggak selalu DCA ini menguntungkan gitu ya. Ya ada kalanya ketika market bearish ya, DCA juga akan nggak perform juga gitu ya, karena dia selalu beli di harga atas, di harga bawah. Kalau misalnya dia bearish, dia beli di harga bawah terus gitu ya Pak ya. Bisa jadi posisinya nyangkut. Ya ini kembali lagi ya ke teman-teman ya. Apakah teman-teman ini investor jangka panjang atau mungkin jangka pendek ya? Kalau jangka panjang mungkin lebih cocok gitu ya, strategi DCA ini gitu ya. Namun kalau jangka menengah, rasanya mungkin lamsam agak lebih cocok ya. Misalnya kita investasi rencana sebulan 2 bulan gitu ya, kita valuasi gitu ya Pak ya, mungkin ya kita valuasi, kita ambil di harga murah dengan harapan harga sahamnya naik gitu ya beberapa bulan ke depan, habis itu jual gitu ya. Tapi kalau DCA ya beberapa bulan nggak cukup juga mungkin Mas. Setahun ya Pak ya. Saham nggak bisa ditebak saya. Iya. Kalau saya sih. Iya betul. Artinya bisa itu sering kejadian, tapi saya nggak berharap bisa secepat itu juga sih, itu sebenarnya. Iya. Nah, mungkin terkait ini Pak, strategi investasi yang saat ini dipakai oleh Pak Parita, yaitu value investing nih Pak ya. Kira-kira strategi value investing itu apa bisa dikombinasi dengan kedua strategi ini Pak? Apakah bisa dikombinasi dengan DCA atau bisa dikombinasi dengan lamsam gitu ya? Mana sih yang pernah Bapak coba gitu ya dan terbukti powerful ya dengan strategi value investing Pak? Ini kalau saya sih mungkin karena dari kecil dulu waktu harga saham mungkin masih lumayan rendah gitu ya, saya bisa beli beberapa saham gitu. Cuman memang terkait sama itu tuh ada pertanyaan ke saya gitu ya. Bukannya Pak, kalau DCA itu bukannya lebih cocok kalau kita ke reksadana seperti itu ya? Artinya cuma ada satu instrumen, satu produk gitu ya, kita secara berkala di situ nggak pakai mikir belinya. Nah misalkan kalau kita pengen punya katakanlah 5 saham gitu ya,
itu kan misalkan duitnya ngepas itu yang susah. Ya, kalau teman-teman apalagi ya mungkin masih karyawan baru gitu ya Ya. kan, ya beli satu saham aja susah gitu, apalagi beli 5 saham dipecah memang agak susah seperti itu. Ya. Ya memang harus disesuaikan dengan kondisi pribadi sih. Mm-mm. Jadi kalau di saham itu memang ya kalau bisa kita bisa beli beberapa saham yang kita suka ya, yang masuk dalam portofolio kita itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau seandainya cuman bisa beli satu saham ya mau nggak mau gantian. Katakanlah Hmm. bulan ini beli saham A, bulan berikutnya B, ya disesuaikan dengan kondisi kita lah gitu. Kira-kira kayak Hmm. gitu. Nah kalau saya sendiri ya memang ya terkadang saya memang nggak DCA murni juga sih. Hmm. Jadi karena kan saya kan baca laporan keuangan juga mas. Jadi Ya. kadang-kadang ya yang reguler tuh setiap bulan ada katakanlah ya. Tapi biasanya saya nyimpan sebagian itu mungkin di RTM gitu ya. Sebagian sampai 3 bulan biasanya keluar laporan keuangan, oh update ini ada yang perlu ditambah nggak ya, ini dia masih bagus terus, saya tambah mungkin agak lebih banyak di saham itu gitu. Jadi lebih Hmm. fleksibel sih kalau saya sih strateginya. Kalau Hmm. lamsam sih belum pernah, saya karyawan juga, duit gede dari mana ya. Jadi lebih sering pakai DCA ya Pak ya. Ya Lebih sering pakai DCA. Apalagi mungkin kalau mm, apa namanya kita investasi di saham yang korelasinya tinggi dengan market ya, performanya gitu ya, kayak banking gitu ya. Ya mungkin kalaupun dia mm. turun ke depan seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita dan juga rally-nya Oh iya ya. IHSG itu terus dia Mm. mengalami kenaikan ya. Itu mungkin lebih cocok ya Pak ya dengan strategi DCA ya. Jadi Daripada ya ya mungkin ya betul lamsam, betul. teman-teman nanti beli di pucuk gitu ya, beli di mahal, habis itu jatuh, ya itu juga mempengaruhi psikologis ya Pak ya. Nanti Iya biasanya iya. ketika diturun, awalnya niatnya investasi, malah jadi trading gitu ya Pak. Kebanyakan gitu. Itu ya memang jenis sahamnya juga penting untuk dianu sih, penting banget sih stock pickingnya. Mm, 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 Kalau pengen aman di sini, kalau saya sendiri ya, mm, mm. awalin dari anu sih, saham blue chip sih, artinya saham yang clear gitu ya. Tapi ya jangan terlalu mahal juga, biasanya blue chip mahal sih ya. Mm, mm. Betul. Tapi ya kalau sekiranya masih wajar gitu harganya, ya nggak apa-apa lah kita di situ. Itu lebih tenang di hati juga ya daripada kalau kalau kita ngerti itu ya, ada satu saham yang memang murah banget tapi memang dia sangat fluktuatif gitu ya, ya itu butuh skill lebih tinggi memang untuk bisa beli saham seperti itu. Mm, Tapi kalau masih nggak yakin ya saham-saham yang biasa aja lah, yang mainstream aja nggak apa-apa kok. Itu juga hasilnya lumayan bagus kok selama ini saya pengalaman. mm. Saham-saham yang mungkin ada value-nya Pak ya, yang masih murah mungkin Mm-mm. itu juga bisa diterapkan ya di apa Iya. dengan strategi DCA ini. Nah, mungkin buat Mm-mm. investor pemula atau mungkin karyawan ya Pak ya, atau mahasiswa yang biasanya kita Mm-mm. punya waktu luang ya dan Mm-mm. modalnya mungkin terbatas gitu ya, mungkin bisa cek apa saham-saham blue chip tadi ya. Saham-saham blue chip Iya. yang mungkin relate pergerakannya sama ISG performanya dan bisa diterapkan ya strategi DCA atau lamsam Mm. ini. Nah, Mm. tadi mungkin tadi juga sempat disinggung nih sama Pak Parahita nih, apa namanya investasi di reksadana ya mungkin lebih cocok ke DCA Mm-mm. gitu ya. Kalau misalnya kita investasi Mm. lamsam di reksadana, apakah cocok juga Pak? Ya nggak Apa? apa-apa. Hmm, Itu bukan hmm, hambatan. hmm, ya, ya. Tapi membantu kalau DCA. Tapi bukan hambatan untuk lamsam. Hmm, Gitu. hmm, ya, 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 ya. Jadi bisa juga Pak ya untuk strategi lamsam Bisa. di reksadana. Bisa. Bisa. Kalau di obligasi mungkin lamsam Pak ya, yang lebih cocok ya. Lamsam. Kalau di obligasi, kalau nyicil, saya agak susah juga ya. Karena dia ada jatuh temponya. Betul, Terus, ya, betul, ya lebih susah lah itu ya. betul, betul, Ya nggak betul. apa-apa sih. Tapi ngapain gitu loh. Mending Mm-mm. lamsam. Karena dia resikonya relatif rendah lah kalau obligasi gitu. Iya, Kita kan, iya. masuk, ya dia mark to market juga sih memang kalau obligasi juga ya. Tapi kalau Hmm, kita memang sampai maturity, sampai jatuh tempo gitu ya, ya nggak masalah gitu, saya kira. Apalagi hmm, yang ORI atau SRI itu kan mm-mm. berapa, 3 tahun Tiga ya? Ya udah kita tahun. pegang 3 tahun. Ya memang diantara itu mungkin naik turun, ya udah biarin lah itu kan. Tapi kan nanti di akhirnya nanti kita balik semua itu modalnya itu, ditambah sama kuponnya atau bagi hasilnya gitu ya kalau SRI ya. Mm-mm. Kira-kira gitu. Betul, betul. Nah, kalau misalnya ada nggak sih Pak do and done-nya ya
do and don't-nya, apa namanya, terkait strategi investasi DCA ataupun lamsam ini, Pak. Apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, atau apa yang nggak boleh kita lakukan, Pak, dengan strategi DCA ini, atau lamsam. Kalau DCA yang jelas kita kalau saya ngomong secara spesifik untuk saham ya. Untuk DCA yang jelas kalau sahamnya fundamentalnya nggak bagus, nggak bisa kita pegang, itu ya semuanya sih akan berbahaya juga ya. Kalau DCA juga ya kena gitu ya. Terus kemudian biasanya yang bikin gagal kalau DCA ini faktor emosi. Gini kan kita kan misalkan komit gitu ya di depan. Oke, saya setiap bulan akan invest sebesar berapa, 500.000, sejuta, nggak tahu lah, tergantung kemampuan. Terus kemudian kok marketnya lagi turun, koreksi ya, ntar dulu deh gitu, tahan bulan depannya. Terus wah ini udah bagus nih, udah turun banget, beli, tambah turun kayak gitu terus. Nah itu nanti ke depannya itu jadi kita agak bingung gitu loh. Ini seharusnya kita bulan ini invest nggak sih, bulan depan invest lagi nggak sih? Marketnya naik nanti bingung lagi, ya udah naik ketinggalan kereta gitu kan, nggak dulu deh. Akhirnya lama-lama ya kemungkinannya dua ya, nggak jadi invest gitu, duitnya nggak jadi invest gitu, uangnya gitu. Terus yang kedua ya akhirnya ya memang ya bingung sendiri gitu loh, nggak jelas aku mau invest kapan gitu-gitu. Ya itu nanti pengaruh karena kan kalau kita invest itu kan harapannya kan compounding ya. Jadi semakin pada prinsipnya investasi itu kan semakin awal semakin baik gitu kalau untuk compounding itu. Jadi nanti returnnya bisa terus ngumpul terus gitu ya, accumulated. Nah kalau kita agak ragu kayak gitu, yang kalau kita nggak invest ya nggak dapat efek compounding. Terus kalau kita bingung, terus kemudian kita coba timing akhirnya, meskipun kadang mungkin timingnya nggak jelas gimana gitu ya, ya berantakan sendiri. Nanti bisa ngerasain gitu teman-teman kalau seperti itu. Itu kalau DCA, hati-hati. Jadi harus justru DCA itu keunggulannya kita menghilangkan faktor emosi. Jangan masukkan lagi faktor emosi kalau invest. Udah DCA, udah mau ngilangin faktor emosi, tetap emosi juga gitu ya. Artinya di situ ada greed, ada fear, ya percuma juga gitu ya. Nah kalau lamsam ya sebenarnya sama juga gitu. Lamsam memang ada gini ya, secara psikologis kalau lihat market itu kan pengen nunggu pas murah gitu ya. Ya wajar aja. Tapi saya sarankan fokus ke sahamnya. Karena belum tentu pergerakan saham dengan market itu sama gitu ya. Bisa jadi berbeda banget ya, kayak berapa bulan terakhir kalau Mas Mata perhatikan gitu ya. ISG kan kalau dipikir-pikir ya di situ aja. Tapi kalau kita perhatikan udah ada beberapa saham, beberapa sektor itu yang naiknya lumayan tinggi dan itu bukan spekulasi loh. Karena dia memang kinerjanya bagus gitu. Bagus. Jadi kalau saya dengar dari teman-teman banyak yang, kok year to date udah bagus, ini udah bisa 17%, even 30% gitu ada gitu. Dan saya percaya karena memang kalau memang dia benar milihnya gitu sahamnya itu memang possible banget. Kalau memang lamsam dan itu untuk jangka panjang, pastikan bahwa ya itu ya kriteria milih saham biasa lah, saham yang bagus, harganya masih murah gitu ya. Nah kalau timingnya, I don't know ya, mungkin tergantung teman-teman karena ada yang lihat makroekonomi segala macam. Ya, kalau saya sih nggak terlalu lihat kayak gitu ya, nggak. Ya yang pasti sekarang saya nggak bisa baca makroekonomi, nggak bisa ngeramal, nggak pede. Jadi saya lebih fokus ke sahamnya gitu kira-kira. Kira-kira gitu Mas Arta. Iya betul Pak, nggak ada yang bisa prediksi market ya Pak ya, besok mau naik, mau turun, atau mungkin Iya, susah sekali. sebulan ke depan apakah naik atau turun ya, ini bergantung katalis, bergantung juga apapun lah, banyak faktor lah yang mempengaruhi pergerakan apa namanya market itu ya Pak ya. Nah tadi yang saya tangkap DCA ini mungkin teman-teman agak hati-hati ya, harus melepaskan tuh emosi ya, apa itu namanya nanti strategi investasi yang lain, misalnya pengen beli di harga berapa gitu ya, karena memang strategi DCA ini melepaskan semua itu ya, baik itu harganya naik lalu turun ya atau stagnan ya, tetap beli konsisten ya, beli sebanyak beberapa lot gitu ya, konsisten beli di tanggal 25 ya, nggak peduli sahamnya mau naik turun gitu ya. Yang jelas ya pastinya sebelum teman-teman memutuskan untuk beli ya teman-teman harus analisa dulu gitu ya, analisa fundamental mungkin ya Pak ya, kalau teknikal nggak ngaruh ya kalau di DCA ya.
Jadi ya harus analisa fundamental gimana teman-teman beli secara rutin. Ya gampangnya tadi cari emiten-emiten yang blue chip, cari emiten-emiten yang relate ya apa dengan ISG gitu ya, yang kuat korelasinya. Jadi bisa teman-teman nyicil di sana. Nah kalau lamsam, ini mungkin lamsam agak sedikit ada campuran emosi dan juga strategi juga ya Pak ya, karena kita beli cuma sekali nih Pak ya. Kita beli di satu harga gitu ya, dan tentunya kita pilih saham yang berpotensi untuk naik gitu ya. Jadi nggak bisa asal. Jadi harus tahu saham tersebut bottomnya berapa gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa compounding ya di hari-hari berikutnya, sehingga investasi teman-teman juga tumbuh ya. Tapi kalau misal apes-apesnya ketika dibeli habis itu turun, nah itu tuh Pak yang mungkin susah itu ya. Kena mental. Ya. Mau average nggak bisa karena memang kan strateginya lamsam gitu ya. Jadi Iya, ya biasanya ya teman-teman investor malah average down gitu ya, bukan lamsam sekali investasi gitu ya. Jadi ya itu ya teman-teman ya harus diperhatikan betul-betul tuh lamsam dan juga DCA gitu ya. Nah Pak Parita mungkin boleh di-spill nih Pak, apa aja sih Pak saham-saham atau mungkin instrumen investasi yang menurut Pak Parita ini cocok dan punya potensi nih menggunakan DCA atau mungkin saham apa nih Pak? Ya kalau ya selain saham ya, kalau selain saham ya kita bisa ke reksadana, mungkin pendapatan tetap atau reksadana saham juga bisa gitu ya, atau ETF mungkin bisa juga. Kalau memang pengen emas, beli emas juga bisa nyicil gitu ya. Itu bisa kan, orang kan mungkin diversifikasi asetnya macam-macam gitu ya, tergantung tujuannya apa. Kalau saham sendiri, kalau saya pribadi lebih suka kalau dia apa ya, stabil gitu tumbuhnya gitu ya. Itu ya banyak sih saham yang bisa, sektor yang kayak gitu. Tadi ada yang nanya ya, sektor yang kayak gitu itu bisa banyak sekali, mulai dari consumer goods, mungkin even dari saham-saham retail cyclical sih, masih ada cyclicalnya sih. Tapi ada yang memang bagus gitu ya, artinya memang dia meskipun cyclical cenderung naik terus gitu. Nah mungkin yang agak spesial kalau kita ngomong soal ini tuh komoditi ya, komoditas. Ya memang komoditas itu ya kan naik turun ya sesuai sama harga komoditasnya gitu ya. Masalahnya kita itu kan nggak tahu dia berapa tahun tuh cycle-nya, itu bisa berubah-berubah terus. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, even 5 tahun pun bisa gitu loh. Baru dia mulai bullish lagi. Ya itu memang kalau kita di situ ya memang kalau memang yakin gitu, kadang-kadang bisa juga ada perusahaan yang dia apa ya, dividennya itu ada komitmennya bagus gitu, meskipun kecil ada, kalau memang harapannya cuman seperti itu ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman ya perlu diingat kalau untuk komoditas, kalau untuk ini memang mungkin kita harus sabar gitu ya, sabar beberapa tahun lagi gitu baru naik lagi atau gitu ya. Tapi kalau yang lain gitu ya, kita ngomong banyak sih sektornya apa aja ya, katakanlah banking juga ya bagus gitu ya, dia kalau kita lihat kan luar biasa sekali ya, setelah pandemi itu luar biasa banget lah banking itu, gila. Kalau aku sampai nggak gila ini, artinya nggak kebayang gitu ya, kayak BRI tadi kan bisa laba bersihnya bisa 51 triliun, itu kebayang nggak sih gitu, artinya gila. Berapa tahun yang lalu kebayang nggak sih dia bisa segitu gitu loh, nggak kebayang juga gitu ya. Sama event sama yang lain, BCA, Mandiri, yang BNI juga itu, yang Big Four itulah, itu bagus gitu ya, banking yang lain. Terus ya ada sektor-sektor lain. Kalau consumer goods kan memang kepukul pandemi, tapi kalau kondisi normal ya dia sebenarnya lumayan oke gitu. Cuman saya nggak ngomong sektor biasanya, karena saya memang lebih spesifik ke saham gitu. Artinya sahamnya itu sektornya bisa sangat random. Kalau saya terus terang, sektornya bisa sangat random. Ya, jadi tapi yang pasti kalau untuk DCA itu ya hati-hati kalau saham-saham yang kita nggak kenal betul gitu ya, itu sih. Iya. Tapi memang kita harus pilih ya Pak ya saham-saham yang memang itu mungkin jadi penopang IISG juga gitu ya, saham-saham yang cenderung relatif stabil dan resilient ya. Tadi kita juga sempat disinggung juga sama Pak Raita kan, kayak sektor banking ya, walaupun mungkin diterpa pandemi ya, setelah setahun hampir 2 tahun ya diterpa pandemi ya, setelah itu dia recovery ya, bahkan recovery-nya berkali-kali lipat ya.
pendapatannya ya. Iya. Jadi saya rasa mungkin banking lebih cocok gitu ya Pak, kalau misalnya ada apa namanya krisis ya. Kita nggak mengharapkan krisis sih sebenarnya, cuman kalau misalnya ada apa amit-amit ada krisis lagi ya mungkin itu bisa dipertimbangkan ya Pak ya untuk kita lakukan DCA atau bukan, Ya, atau salah bahkan kita satunya bisa. atau bahkan kita yakin lamsam gitu ya Pak, sekalian gede di bawah ya, di Mm-mm. bottom ya Pak ya. Oke. Mm-mm. Oke, tadi juga banyak yang tanya ya, dia juga ada yang trading di market ASX ya. Terus sistem DCA ini juga tidak cocok karena fee-nya flat gitu ya. Jadi apa Oh gitu. namanya mempertimbangkan fee juga gitu ya untuk Kalau strategi masuknya ini gede gitu. banget enak. Kalau masuknya kecil-kecil sakit tuh kalau flat ya. Iya betul. Maksudnya flat ini nominalnya sama kan, artinya berapapun gedenya ya. Mm-mm. Kalau Flat aku sama. nggak salah nangkep ya. Mm-mm. Oke, baik mungkin terima kasih Pak Parita atas diskusinya ya. Saya yakin mungkin ini jadi insight yang cukup baik ya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin kita langsung ke pertanyaan nih Pak ya. Ini juga banyak nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita cek. Ini tadi sektor yang aman udah kita bahas. Nah, ini mungkin dari Mas Muhammad nih ya. Betulkah kalau kita mau dapatkan dividen besar per tahun, ini perbanyak satuan lot saham yang Anda punya? Kira-kira bagaimana tuh Pak? Lah ya jelas kalau itulah semakin banyak beli secara nominal ya dividennya pasti lebih banyak, lebih gede lah. Itu ya, logik aja gitu kan artinya. Mm-mm. Kita invest lotnya itu ya artinya lot lebih banyak kan duitnya harus masuk lebih banyak juga jadi kan. Ya pasti Mm-mm. dividennya secara nominal lebih banyak. Tapi kalau Betul. kita ngomong secara yield artinya Mm-mm. persentasenya itu cerita beda lagi. Kalau kita tapi gini ya, kalau dividen itu memang dua sisi kalau buat saya, karena saya sebenarnya nggak murni value investor, karena Mm-mm. saya lihat growth juga lumayan dominan juga di strategi saya. Mm. Karena kalau perusahaan itu kan ya namanya sama aja lah kita kita punya usaha gitu katakanlah ya, tapi kita pengen wah gila ini marketnya masih gede banget ini usaha. Katakanlah kita bikin anu aja lah apa, misalkan kayak kita bikin eh, warung kopi gitu ya, katakanlah warung kopi yang paling gampang lagi ngetren sekarang. Nah itu kan nanti kan kita satu tempat, wah ini masih peluangnya tempat lain gede ini. Nah kita dari usahanya itu ya kan selalu ada dua pilihan. Ini sama kayak perusahaan ya. Kita keuntungannya itu mau kita bikin di lokasi baru lagi atau kita bagikan ke kita sendiri, kita ambil sebagai dividen gitu, kita habisin. Itu kan pilihan. Kalau kita ambil sebagai dividen, ya dia nanti nggak bisa bikin warung lagi di sana gitu, nggak ada duitnya kecuali kalau pinjam, kalau Mm. ngutang. Tapi kan kalau ngutang ya nanti ada resikonya beda lagi gitu. Jadi memang kalau dividen gede ya kalau kalau kita ngejar dividen gede, kalau saya sarankan sih yieldnya persentasenya kalau terlalu besar itu nanti ada kemungkinan dia terhambat untuk ekspansi, kecuali kalau dia pinjam. Tapi kalau yieldnya ya masih wajar lah ya. Misalkan mungkin 3 sampai 5% gitu ya. Kalau kondisi normal. Tapi saya sering diprotes tuh, Pak, 5% mah kecil banget. Iya sekarang kecil loh. Kalau kondisi normal itu segitu itu udah lumayan. Gitu. Udah lumayan. Berapa tahun yang lalu gitu selama saya gitu ya. Artinya sekarang itu memang yield untuk dividen yield itu lumayan gede gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengharapkan 4-5% dengan nggak susah lah gitu sekarang. Mm-mm. Ya artinya cari yang segitu, yang masuk akal gitu. Artinya kita lihat cash flow-nya, terus kita lihat dia untungnya berapa persen yang dibagikan sebagai dividen. Nah kalau dia setiap kali itu dia bagikan tinggi banget, katakanlah lebih dari 80, dan itu konsisten ya, sampai 100% gitu dari dividen. Nah terus dia expand-nya kok gimana caranya gitu kan. Kan jadi mikir gitu kan investor. Tapi kalau dia cuma bagikan katakanlah cuma 40%, 50%, even kalau 60%, tapi mungkin sekali-sekali gitu ya, it's okay lah gitu mas. 60% artinya dia masih ada sisa, ada spare yang bisa dia gunakan untuk biaya operasional sehari-hari. Mungkin kalau naik gitu dia masih bisa nambal gitu ya, working capital. Atau kalau dia butuh ekspansi di mana dia ada duit pakai situ. Nanti kan ke depannya nanti kan labanya akan naik kalau dia ekspansi. Kalau labanya naik, dividennya bisa naik juga.
kalau kita investasi jangka panjang, kalau laba kita kan mengharapkan gitu, laba naik, ya otomatis dividen naik gitu. Nah kalau kita ngadepin dividen gede di depan, tapi kemudian nggak, dia cuman gitu aja bisnisnya, nggak bisa berkembang, ya dividennya akan segitu terus. Karena inflasi juga kan akhirnya, kalau dividennya meskipun besar tapi tetap kan kena inflasi juga gitu kira-kira. Betul. Kayak Jadi kalau untuk dividen. Seperti ini ya Pak ya, apa namanya, dividen dari sektor batubara yang kemarin cukup besar-besaran ya ngasihnya ya. Oh Yieldnya itu juga agak beda sih, seperti kalau itu. itu agak beda. Kalau itu agak beda. Nah itu kalau sektor batubara ini cocoknya bagaimana tuh Pak kalau dia ada masa di mana dia membagikan dividen yang cukup besar gitu ya. Nah strategi DCA atau lamsam nih Pak yang cocok sebenarnya di sektor ini Pak? Nah gini, oh kalau di lamsam, kalau saya sih kalau memang dapat harga murah bisa lamsam gitu. Kalau misalkan Lamsam sekalian ya Pak ya. harga kok lagi di bottom banget gitu ya, harga komoditasnya gitu ya. Kalau soal dividennya wajar, dia ngasih dividen gede wajar karena memang dia dapat kayak windfall profit itu kan dari kenaikan harga komoditas yang batu bara sampai 400, 450 bahkan mungkin ya sempat ya. 400 lebih ya, betul. 400 lebih gitu ya sempat ya. Ya wajar. Karena apa? Karena kalau di batu bara ini kan ada yang bilang mau sunset lah, mau digantikan EBT, I don't know gitu ya. Whatever itu, kayaknya susah untuk ekspansi lagi dia gitu loh. Untuk buka tambang baru mungkin jarang, ya nggak banyak lah gitu ya. Ya sudah, bagikan aja sebagai dividen gitu kan, wajar. Tapi kita harus tahu, itu nanti kalau misalkan harga batu baranya turun, ya mungkin nggak bisa seroyal itu dividennya. Kita harus bisa menerima itu realistis gitu. Ya kalau memang dia cyclical seperti itu, ya mungkin ada baiknya kita mikir, oke, dividennya mungkin kita investasikan mungkin ke saham lain yang mungkin masih prospektif, yang mungkin bisa jangka panjang. Karena kalau komoditas itu bisa kasih untung gede banget, bisa gede banget itu. Ya saya juga tahu, saya juga ngerasakan soalnya. Cuman ya saya realistis gitu loh. Nanti mungkin dividennya bisa pakai buat sektor lain yang masih murah, yang prospektif ke depannya. Jadi kan kepikiran gini, ini sekarang kondisi pandemi, terus kemudian kondisi perang. Gimana kalau seandainya perangnya mulai mereda, pandeminya mulai mereda? Sektor apa yang kemarin tertekan yang bakal untung? Nah itu kan kita bisa lihat seperti itu logika aja gitu loh. Nah itu kita coba di situ. Ya kira-kira seperti itu sih Mas. Berarti siklikal ya Pak ya, memang sektor komoditi ini siklikal ya. Jadi kalau misalnya investasi di sana secara rutin ya juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Mungkin lebih cocok lamsam ya, kita cari sekalian budgetnya berapa, lanjut kita masuk dan terakumulasi, bahkan kita bisa dapat dividen yang lebih besar gitu ya, seiring dengan kenaikan. Tapi harus sabar ya. Harus sabar tapi ya. Saya udah bilang tadi, cycle itu panjangnya berapa nggak tahu kita. Iya, betul. Harus sabar dan tahu momentum ya Pak. Bisa aja udah murah harga komoditasnya, tapi murah terus sampai bertahun-tahun juga bisa gitu. Nggak naik-naik juga bisa gitu. Iya, betul Pak. Nah ini mungkin terkait dividen juga nih Pak. Kapan sih Pak waktu yang paling pas untuk akumulasi di emiten yang akan bagi dividen nih? Apakah 1 bulan sebelumnya atau bahkan kita beli di Kumdet gitu ya, jual di Xdet Pak? Kalau menurut Pak Paraita. Kalau kita ngomong ekstrim ya, kita ngomong ekstrim. Ekstrim itu kalau beli pas Kumdet gitu ya. Kumdet itu ya gimana ya, waktu Kumdet itu pasti setelahnya dia kan besok turun juga gitu. Harganya sama kayak dividennya turunnya. Ya jadi agak lucu juga. Ya agak gimana gitu beli pas Kumdet terus ngarepin besok turun. Terus nanti mungkin nunggu nanti naik lagi. Atau ada juga kalau ekstrim, bukan ekstrim lah, tapi yang saya lebih prefer itu namanya dividen itu bagi hasil usaha loh. Ya artinya ini ya reward lah buat investornya gitu ya, kasih. Artinya kita itu memang invest di bisnis di situ. Ya udah kita pegang jangka panjang, dapat dividen, kita reinvestasikan. Nanti setelah turun, tapi setelah berapa lama, mungkin berapa bulan gitu, nanti harganya udah normal lagi, bahkan naik lagi ke depannya. Bagi dividen lagi kita, gitu aja polanya. Jadi buat investor yang jangka panjang menurutku lebih menguntungkan kalau dapat dividen. Tapi ada juga yang punya strategi kan, biasanya dia mungkin sebelum pas announcement, mungkin pas RUPS atau gimana, itu kita beli. Ya bisa juga sih, tapi kan gimana ya, agak spekulatif juga jadinya. Spekulatif.
Ada yang oh ya udah berapa waktu sebelum announcement kita tebak kira-kira DP. Ya daripada gitu sekalian jangka panjang aja di situ. Iya, sekalian kita Nggak harus beli untuk bulan asal kita yakin ya dia tumbuh bagus gitu ya. mm, Karena kalau dia tumbuh bagus kan kita nggak perlu pakai akal sehat aja gitu kalau dia bisa tumbuh bagus gitu ya. Ya ntar tahun depan mungkin dividennya naik juga tanpa nunggu announcement kita udah tahu nanti juga harganya mungkin nanti bisa naik gitu ya. Ya lebih make sense gitu loh kalau untuk jangka panjang. Kira-kira gitu Mas. Jadi lebih baik kita prepare ya Pak ya, sebelum pembagian dividen mungkin kita analisa dulu nih kira-kira saham atau emiten ini apakah bagi dividen besar atau tidak nih, bagaimana nih performance-nya, historicalnya lah kita cek gitu ya Pak ya. Dia bagi dividen payout ratio-nya berapa, lalu yield-nya berapa gitu ya. Baiknya kita beli jauh-jauh Iya. hari. Nantinya ketika dia mungkin cum-debt atau ex-debt kalaupun turun, kita masih ada apa namanya spread di situ ya untuk kita dapat profit gitu ya Iya. Pak. Oke. Ya. Nah ini ada lagi nih Pak, langsung nih nembak saham nih, Bank Jatim nih BJTM, sahamnya sideways. Ini hanya berharap dividen aja nih, pakai metode DCA apakah cocok nih Pak saham yang sideways gini nih? Eh, aku nggak rekomen atau apa ya, cuman Mm-mm. Bank Jatim itu memang dia dikenal kasih dividen yang lumayan gede gitu ya. Historically dia bisa di level 6-7% yieldnya dividen. Nah kalau udah seperti ini kan, tapi kalau kita lihat harga sahamnya juga ya gitu aja gitu ya. Sideways Bahkan betul Pak. mungkin nanti setelah pas ex date gitu ya, ex dividend date dia turun gitu bahkan. Mm-mm. Ya kita kalau udah kayak gini kita harus lihat. Coba ini aku malah ngasih PR jadinya. Coba lihat track record laba bersihnya, EPS-nya. Nah langsung Apakah dia dikasih PR meningkat nih. ya? Itu kuncinya di situ. Ya nanti coba dicek di situ. Mm-mm. Kira-kira gitu. Kalau misalnya meningkat ya mungkin bisa dipertimbangkan ya karena dividen yield-nya juga lumayan ya Tuh. Pak ya. Kalaupun Ya sideways kalau IPS stagnan itu yang agak repot ya. Gitu. berarti kita harapannya dividen aja ya Pak ya. Compounding dividen gitu ya. Dan kalau Kalau nggak itu salah, dua bank itu memang dividen biasanya kalau teman-teman nyari ya. Ya make sense karena mm, dia segitu lumayan stabil ya. Dia hampir selalu segitu, mm, 6-7%. mm, Tapi kalau pengen tumbuh ya harus lihat dulu dia IPS-nya gimana. Kira-kira mm, gitu. mm. Terus kalau misalnya teman-teman perhatikan juga Bank Jatim itu ya ada di mana momen-momen dia naik, habis itu dia kembali lagi ya ke harga awal gitu ya. Jadi mungkin itu Iya, bisa iya. jadi acuan juga tuh kalau misalnya teman-teman ingin menerapkan strategi dollar cost averaging atau mungkin lamsam gitu ya. Mungkin rasanya cocok lamsam gitu ya. Ketika ada momen mulai naik ya mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk masuk. Iya. Oke, Iya. oke. Mm-mm. Baik, terima kasih Pak Parita ya. Jawabannya Iya. cukup insightful gitu ya. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir nih Pak ya dari teman-teman semua. Ini rata-rata eh, apa hanya statement nih, bukan ada pertanyaan ya. Nah, mungkin saya juga ingin menginfokan nih buat teman-teman breeders ya, bahwa di website Breads ya, breads.id, kita juga sudah punya fitur ya, fitur yang cukup powerful, yaitu fitur kalkulator ya, di website breads.id. Nah, di sana kita bisa menghitung waktu investasi gitu ya. Lalu kita juga bisa hitung modal investasi ya, kita bisa apa namanya memperkirakan gitu ya, kira-kira dengan target dana investasi sekian kita butuh modal berapa sih gitu ya. Itu ada semua di Brights. Lalu ada juga kalkulator hasil investasi, misalnya kalau kita investasi sekian berapa tahun lagi kita mendapatkan return berapa ya, sampai modal untuk dana pensiun gitu ya. Jadi cukup lengkap, teman-teman bisa cek di websitenya breads.id ya. Di sini juga ada strategi investasi lamsam dan juga strategi investasi installment. Installment ini mungkin DCA ya, kita tadi sudah bahas ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek dan apa namanya coba ya di sana ya. Kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan untuk investasi lamsam ya. Beserta juga pembagian asetnya nih. Kira-kira instrumen apa yang cocok, kita juga kasih suggest ya di sana ya. Reksadana berapa persen,
saham juga berapa persen gitu ya. Teman-teman semuanya lengkap di sana. Baik, wah ini nggak kerasa nih Pak, kita sudah 45 menit nih, ya 40 menit ngobrol nih. Pastinya mungkin teman-teman juga sudah tercerahkan nih terkait diskusi kita malam hari ini. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Paraita terkait materi kita pada sore hari ini Pak. Malam hari ini. Kalau buat teman-teman ya, karena saya memang ya pernah merasakan lah jadi karyawan gitu ya. Kalau saya dulu memang kalau DCA itu kelihatannya kecil gitu ya. Memang kita investasi setiap bulan paling cuma berapa sih? Kadang-kadang malah nggak bisa ya, saya maklum aja gitu lah. Itu tergantung pribadi masing-masing. Yang penting disiplin. Dulu itu saya ngerasa itu kecil banget loh Mas. Artinya saya itu ngerasakan waktu pertama kali invest itu kecil sekali gitu ya. Tapi yang kecil itu kalau kita konsisten, ya kita konsisten terus itu nanti akan terasanya ya jangan ngarep berapa bulan, minggu atau bulan gitu ya. Nanti berapa tahun akan kerasa banget. Iya, loh kok udah segini ya? Loh udah segini ya? Artinya gitu loh. Kemarin perasaan nyicilnya cuma dikit-dikit loh. Oh udah segini ya. Ya sambil belajar gitu ya, semakin bagus gitu ya investasinya. Saham yang dipilih semakin bagus. Itu efek compounding memang gila gitu artinya. Kalau kita memang disiplin, konsisten untuk bisa seperti itu. Ya salah satunya DCA itu caranya gitu ya. Itu bisa bantu kita, bantu banget. Nanti apalagi DCA ya, bayangin DCA, kita dapat dividen, kita masukkan itu kan kayak bantu lagi kan, kayak bantu lagi untuk reinvestasi dividennya terus. Apalagi kalau sekarang kan kebetulan lagi ada policy tax-nya kan 0 ya kalau reinvestasi dividen gitu ya. Itu kan bisa kita manfaatkan untuk akumulasi terus. Itu nanti nggak terasa hasilnya, compoundingnya gila itu. Ya, tapi jangan ngarep cepet-cepet ya, harus sabar sih memang. Betul harus sabar ya Pak ya. Nggak bisa instan. Dan kalau bisa pilih saham yang membagikan dividen ya Pak ya, biar compound terus gitu ya. Yes, itu penting itu. Betul. Berarti Pak Paraita mulai dari DCA nih Pak ya. Nah itu buat teman-teman DCA ya karyawan lah, ya. Semampunya segitulah, semampunya aja kita invest. Betul. Nah teman-teman boleh dicontoh nih Pak Paraita ya, yang sudah sukses menerapkan investasi menggunakan strategi DCA gitu ya. Nah kalau misalnya punya modal besar ya silahkan, monggo teman-teman bisa pakai lump sum ya. Namun ya harus benar-benar dianalisa lebih mendalam, momentumnya perlu kita lihat gitu ya, kapan kita masuk. Oke Pak Paraita, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Marta. Sudah bisa join live sama Bridge ya. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa follow IG Bridge ya di @bdinareksa, dan juga follow IG-nya Pak Paraita di @investasi_jalanan, karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, ilmu-ilmu investasi ya di sana ya. Baik, mungkin terima kasih sekali lagi Pak Paraita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sama-sama Mas Marta. Acara live IG kita kali ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya, terima kasih. Selamat malam. Malam teman-teman semua. Mas Marta, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paraita. Izin live dulu ya.